Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Siswa-siswi kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita jumpa lagi ya untuk PJJ semester genap. Di awal pertemuan ini materi yang pertama tentang Asmaul Husna. Mungkin kalian juga sudah sering mendengar, mungkin kalian juga sering menghafal dan sebagainya. Ketika kalian masih di SD, kalian masih di MI, ya mengenal tentang Asmaul Husna. Kalau kalian dibuka di Al-Quran, ya mungkin nama-nama itu ada 99 ya. Kalau dalam hadis itu ada 100 kurang 1. Jadi secara lugawi ini Asmaul Husna ini kan nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk jamannya ismun yang berarti nama. Sedangkan husna arti yang terbaik atau teragung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi pengertian ini, bahwa inti dari pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama agung yang hanya dimiliki oleh Allah, dapat diteladani oleh setiap orang yang beriman dalam wujud nyata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat apa dari lafaz agung tersebut hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang telah memahami dan mengamalkan Asmaul Husna. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ya Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap sifat Asmaul Husna ini suatu pengamalan ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menundukkan hatinya percaya dan meyakini bahwa tidak ada satu zat Allah ya di muka bumi ini yang mengatur semuanya. Kemudian dikuatkan dengan pengamalan badan, yaitu dengan menegakkan sholat dalam ibadah-ibadah yang dilakukan oleh setiap orang muslim. Jadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mengimani sifat-sifat Asmaul Husna ini. Ya, jika ada makhluk yang dinamai sebagai Asmaul Husna, maka hukumnya haram, enggak boleh namanya anak Asmaul Husna. Ya, seperti namanya siapa? Ar-Rahim, namanya siapa? Ar-Rahman. Harus ada tambahannya Abdurrahman, Abdurrahim, ya. Ibnu Malik, jangan Malik aja. Wah, dia sebagai Tuhan dong, raja. Raja di atas raja. Ya nggak boleh. Diharam kalau anak menamai langsung dengan nama-nama Asmaul Husna. Ada tambahannya ya tadi saya bilang tuh. Ada Abdurrahman, Abdurrahim boleh, nggak apa-apa. Atau namanya Allah, nggak boleh nama Allah. Ya. Oh, dia berarti melanggar apa yang disyariatkan oleh agama kita, agama Islam. Kemudian nama-nama yang mulia yang dikenal sebagai Asmaul Husna hanya milik Allah. Manusia hanya dapat mempelajari contoh-contoh yang diberikan dalam kehidupan ini menggunakan nama-nama Allah. Untuk apa? Untuk berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah difirmankan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wajarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayuzauna ma kanu ya'malu. Di Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Asmaul Husna. Ya. Insya Allah kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang dikerjakan oleh manusia. Ya, dari 99 nama Asmaul Husna kita coba mempelajari 10 saja ya. 10 saja dari Asmaul Husna. Yang pertama kita coba lihat tentang pengertian Al-Ajiz. Al-Ajiz artinya maha perkasa. Maha perkasa adalah zat yang maha perkasa, keperkasaan bersifat abadi, tidak terbatas. Meliputi apa? Meliputi langit dan bumi.
Itu keperkasaan Allah. Jadi keperkasaan Allah itu ditunjukkan terlaksananya segala kehendak Allah. Selain itu, sikap tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu ma bis samawati wa ma fil ardil malikil quddus al azizil hakim. Di apa yang ada di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, Maha Suci, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini dari pengertian Al-Aziz. Jadi setelah kita paham keperkasaan sejati apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Aziz, manusia tidak sepantasnya berlaku sombong. Wala tamsi fil ardi maruha. Janganlah kita berjalan di atas dunia ini dengan kesombongan. Ya, biasa manusia begitu kan, kalau sudah mulai rada-rada lah ya, rada pinter, rada kaya, ya, rada cantik, rada ganteng, sombong mereka. Padahal ini jelas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita tidak boleh sombong berjalan di atas dunia ini. Ya, yang boleh sombong hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Jadi, sebaliknya mengembangkan sikap apa? Kebalikannya, rendah hati. Saling menghormati, tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu Al-Aziz. Pengertiannya lebih banyak lagi, nanti kamu kembangkan lagi pengertiannya. Cari contoh-contohnya, ya. Kemudian yang kedua Al-Ghafar. Al-Ghafar ini artinya Maha Pengampun. Sering kita mendengar kalimat Ghafurur Rahim. Ghafar, Ghafur, sama itu Maha Pengampun. Al-insanu mahalul khoto wa nisyan. Manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kealpaan. Manusia itu tempat hilap. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Berapa diantaranya dapat dimaafkan oleh manusia lain, tapi lebih banyak lagi yang tidak termaafkan. Karena apa? Karena keterbatasan manusia. Manusia itu terbatas. Sehebat-hebat manusia, sepintar-pintar manusia, sekaya-kaya manusia, ya lama-lama akan kullu nafsin za'iqatul maut, mati juga, nggak ada yang abadi. Jadi Al-Ghafar yang Maha Pengampun maksudnya ampunan Allah terbentang luas, diberikan Allah kepada siapapun. Siapapun yang dihendaki Allah ketika seorang telah berbuat salah memohon ampun kepadanya dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan ampunan kepada manusia. Yang kita kenal dengan taubat. Makanya taubatnya taubatan nasuha. Taubat, kemudian menyesali yang diperbuat dan tidak akan mengulangi. Itu yang namanya taubatan nasuha. Sekarang ini kan banyak orang yang taubatnya dikenal dengan taubat sambal, taubat tomat, dan lain sebagainya. Awalnya saja kepingin tobat, tapi lama-kelamaan ya hilang lagi. Ya, ini makanya kita harus betul-betul pertahankan ya ibadah kita, ibadah yang ikhlas, yang niat lillahi ta'ala. Sebab kalau seorang muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dia memohon taubat, ampunan, ghafar, ghafur, insya Allah Allah akan memberikan ampunan. Kalau dia niat dengan ikhlas, apa yang dikerjakannya lillahi ta'ala. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan summahtada. Dan sungguh Maha Pengampun bagi orang bertobat, beriman dan berbuat kebijakan, kemudian tetap dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Toha ayat 80. Dalam hadis dikuatkan lagi dalam sifat Al-Ghafar ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musyi'an nahari wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musyi'al laili hatta yatlu as-samsu min maghribiha. Jadi sungguhnya Allah itu maha mulia, maha agung, membentangkan tangannya pada malam hari dan untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa. Pada siang hari juga dia membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada malam harinya.
sehingga matahari terbit dari tempat tenggelamnya, yaitu pada hari kiamat. Ini Allah itu Ghafurur Rahim, Maha penerima taubat bagi hamba-hamba Allah yang taubatnya secara sungguh-sungguh, atau kita kenal dengan taubatan nasuha. Maka sering-sering kali walaupun kita merasa tidak bersalah, merasa tidak mencelakan orang lain, merasa tidak berbuat yang tidak baik kepada siapapun, tetap kita setiap hari harus banyak mengucapkan kalimat istighfar. Istighfar kan juga sama, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya paling tidak setelah selesai mengerjakan sholat 5 waktu yang wajib misalnya. Ya, setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa junub la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil ashabil hukuki wal jibati alayya wali masyaihina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita istighfar, kita mohon ampun pada Allah, juga mendoakan buat muslimin muslimah. Kita doakan semuanya. Ya termasuk orang tua kita. Tambah lagi bacanya Robbi Zidni. Kita tambahkan bacanya dengan Robbi Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan juga orang tua. Ya, selain kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sementara ini saja yang saya sampaikan untuk materi yang pertama di semester genap untuk pelajaran akidah akhlak kelas 7 ini. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Walaupun sudah 1 semester, setengah tahun kalian berada belajar di rumah, sekarang dilanjutkan lagi dengan semester kedua. Insya Allah tidak ada rasa jenuh, rasa malas ya untuk belajar di rumah. Yang penting tetap semangat dan menjaga kesehatan. Karena kesehatan ini paling penting. Kalian kalau sudah tumbang, kalau sudah sakit, ya diberikan itu tandanya memang diberikan istirahat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan kita tetap terjaga. Kita juga bisa terus belajar melanjutkan pelajaran seperti ini. Ini baru 2 sifat Asmaul Husna dari 10 yang nanti akan kita pelajari. Untuk tugas, ya, kalian tugasnya hanya menulis saja, ya. Silahkan boleh di buku gambar, boleh di buku tulis sifat Asmaul Husna. Tapi kamu tulisnya semuanya ya, 99. Ini saya kasih waktu 1 minggu diselesaikan. Ya. Ya syukur-syukur sekarang langsung mengerjakan, sore sudah kirim ke saya. Langsung aja kirim ke WA saya aja ya. Tulis Asmaul Husna yang 99. Pakai arti ya, tulisannya pakai bahasa Arab ya, misalnya Ar-Rahim, Ar-Rahman, kemudian artinya pakai bahasa Indonesia. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.